adik-adik sekolah minggu, gila kega, apa kabar? Aku Bona. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya adik-adik semua. Karena hari ini kita semua bersuka cita, kita mau menyanyi untuk Tuhan dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Bona mau ajak kita semua untuk berdoa. Karena kita harus memulai ibadah kita dengan berdoa. Betul? Nah, sekarang ayo adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Bona akan pimpin doa ya. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kita semua boleh kembali mau mendengarkan firman Tuhan dan juga memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau berkati agar kami semua memiliki hati yang penuh dengan sukacita dan juga hati yang rindu untuk terus bertemu dengan Tuhan, dan kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu rindu dan haus akan cerita firman Tuhan, agar kami boleh terus tumbuh menjadi anak Tuhan yang semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, dan sebentar lagi kami mau menyanyi memuliakan untuk Tuhan, Tuhan yang berikan kami hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, yuk adik-adik semua kita berdiri, karena kita sebentar lagi mau memuji untuk Tuhan. Bona mau kita semua melompat yang tinggi ya, dan juga bernyanyi dengan sukacita karena kita mau menyanyi untuk Tuhan. Let's go. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi
Adik-adik pintar sekali, tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau apa adik-adik? Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Apa? Ada yang ingat? Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang seorang anak yang bernama siapa? Hasan ya? Hasan. Nah, hari ini Bona mau melanjutkan cerita tentang Hasan. Adik-adik semua harus duduk yang manis ya. Duduk yang diam, yang tenang karena Bona mau cerita. Nah, adik-adik tahu Bona mau cerita tentang Hasan dan keluarganya. Coba kita lihat mana Hasan dan keluarganya. Oh, itu dia. Hasan bersama dengan adiknya, dengan papanya, dengan mamanya. Hasan lagi digendong ya. Hasan itu yang sedang digendong sama papanya di atas. Wah, seru sekali. Hasan akhirnya berkumpul kembali bersama keluarganya. Nah, adik-adik tahu Hasan ini kan tinggal bersama dengan papanya, mamanya, dan adiknya. Nah, ternyata ayah, ibu, dan adik Hasan yang kecil ini belum mengenal Tuhan. Baru Hasan saja yang percaya dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau papa dan mama Hasan sedang mengalami masalah, mereka akan meminta pertolongan kepada sebuah patung yang berada di dekat rumah mereka. Nah, meskipun Hasan sekarang sudah kembali ke rumahnya, tidak dengan teman-temannya lagi seperti cerita minggu lalu ya, tapi Hasan tidak lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang Bona mau tanya, adik-adik tahu nggak ya ini gambar apa? Nah, ada yang tahu? Suaranya gimana? Ya, ini gambar apa adik-adik? Ini gambar sapi. Ya, sapi adalah teman Bona juga loh. Hehehe. Nah, adik-adik, suatu hari keluarga Hasan mendapatkan sebuah masalah. Mereka mempunyai seekor sapi yang biasanya dipakai untuk membantu mereka di sawah. Nah, tapi suatu hari sapi mereka tidak mau makan lagi. Ia jadi tidak kuat untuk berdiri. Dan karena ia tidak kuat untuk berdiri, ia menjadi tidak kuat untuk membantu ayah dan ibu Hasan di sawah. Kalau ladang tidak dibajak, kita tidak dapat menanam dan kita tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, akhirnya ayah Hasan berkata, "Udah Hasan, kamu ajak adikmu. Coba kamu pergi ke tempat patung itu berada. Nanti kita berdoa ya. Kamu berdoa kepada patung itu agar patung itu menyembuhkan sapi kita, agar sapi kita bisa sembuh." Akhirnya ayah memberikan uang kepada Hasan dan adiknya untuk sebagai persembahan kepada patung. Hasan sebenarnya tidak suka pergi ke tempat patung itu karena ia tidak mau berdoa kepada patung. Tapi karena ayah yang meminta, akhirnya Hasan pergi mengajak adiknya. Nah, saat mereka berada di tempat itu, adik Hasan menaruh persembahan itu di depan patung. Di situ adik Hasan juga mengisi lampu dengan minyak wangi, lalu menyalakannya. Nah, adik Hasan berkata, kalau si patung melihat uang itu dan mencium bau harum,
dari minyak, pasti ia mau menolong kita kan, Kak? Tetapi Hasan tidak begitu yakin adik-adik. Karena apa? Karena Hasan kan percaya kepada Tuhan Yesus. Ia tidak percaya dengan pertolongan dari patung. Patung kan tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, tidak bisa mencium ya. Hasan berkata dalam hatinya, aku lebih baik berdoa kepada Tuhan Yesus saja. Karena Tuhan Yesus pasti akan mendengarku. Nah, kemudian Hasan segera berlutut dan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mendoakan siapa? Sapinya yang sedang sakit. Nah, tiba-tiba penjaga dari rumah patung itu, patung itu ada yang menjaga adik-adik. Penjaganya datang lalu bilang kepada adik Hasan, itu kakakmu, dia berdoa seperti orang Kristen. Pasti dia berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Lalu penjaga itu bilang, kamu jangan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kamu harus berdoa kepada patung ini. Kalau kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, nanti patung tidak mau menolong kita. Hasan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mendengar doanya, bukan patung ya adik-adik. Akhirnya Hasan dan adiknya pulang, dan adiknya memberitahu kepada ayahnya, Ayah, tadi kakak Hasan tidak berdoa kepada patung, tapi ia malah berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu ayah Hasan akhirnya menjadi marah adik-adik. Hasan tidak berdoa kepada patung. Bagaimana mungkin? Nanti patung tidak menjawab doa kita dan tidak menyembuhkan sapi kita. Nah, akhirnya keesokan harinya, pada waktu ayah Hasan sedang mengecek kondisi sapi, apakah sudah sembuh atau belum ya adik-adik? Wah, ternyata sapi itu sudah berdiri dengan kokoh. Ia bisa makan dan bisa melakukan pekerjaannya sebagai sapi. Hasan merasa senang sekali. Ia melompat-lompat dan berkata kepada ayahnya, bukan patung yang menyembuhkan sapi kita, ayah, melainkan Tuhan Yesus. Karena Hasan sudah berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ayah, ibu tidak yakin dengan Hasan. Siapa yang menyembuhkan sapi mereka ya? Tuhan Yesus atau patung itu? Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan hanya Hasan yang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu, pada malam hari saat mereka sedang tidur, ayah Hasan ternyata mengalami sakit. Ayah Hasan merasakan demam tinggi. Kemudian ayah Hasan memanggil Hasan dan berkata, Hasan, sini Hasan, coba kamu berdoa kepada Tuhan Yesus supaya ia dapat menyembuhkan ayah. Ya, ayah sudah sakit sekali, ayah tidak kuat, ayah demam tinggi. Wah, ini kesempatan yang baik untuk Hasan membuktikan kepada ayahnya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menolong siapa saja. Akhirnya Hasan berdoa untuk ayahnya. Dan adik-adik tahu, Tuhan Yesus menjawab doa Hasan. Tidak lama setelah ayah itu tidur, keesokan harinya ayah Hasan sudah sembuh. Akhirnya ayah Hasan berkata kepada Hasan, wah Hasan, kamu belajar berdoa kepada Tuhan Yesus dari mana? Dan Hasan menjawab, itu Hasan belajar dengan teman-teman Hasan yang kemarin Hasan ketemu ayah. Lalu ayah Hasan berkata, wah, kalau begitu, yuk minggu depan kita pergi ke gereja di sana. Ayah ingin tahu lebih banyak tentang kuasa Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, dan akhirnya Hasan dan keluarganya pada hari Minggu pergi ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini siapa yang percaya oleh pertolongan Tuhan?
Bona harap kita semua punya iman yang kuat ya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus dapat menolong kita semua. Dan Tuhan Yesus juga menjawab setiap doa yang adik-adik naikkan. Adik-adik harus ingat, jika adik-adik menghadapi masalah, adik-adik berdoa kepada Tuhan. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar doa adik-adik dan juga menjawabnya. Walaupun terkadang Tuhan Yesus tidak menjawab secara langsung, mungkin butuh waktu sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi Bona harap adik-adik semua percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menjawab doa adik-adik. Oke adik-adik, kita semua mau terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan dan Tuhan Yesus itu mendengar setiap doa yang kita naikkan. Amin. Sekian cerita hari ini dari Bona. Sekarang kita mau berdoa dulu yuk adik-adik. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata ya. Nah kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, karena kami boleh mendengar cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup Hasan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus itu mendengarkan setiap doa kami dan juga menjawab doa-doa kami, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu melakukan apa saja yang terbaik untuk kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa kita bertemu lagi di cerita sekolah minggu depan. Dadah, happy Sunday and God bless you.